Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Ya, pagi ini kita akan bersama-sama belajar materi pendidikan Pancasila kelas 11 bab 1 bagian D. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hakikat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi berasal dari kata idea, pemikiran, konsep atau gagasan, dan logos atau pengetahuan. Ideologi berarti pengetahuan tentang ide-ide, keyakinan, atau gagasan. Dalam kehidupan bernegara, ideologi diartikan Weltanschauung atau pandangan dunia. Weltanschauung merupakan kesepakatan mayoritas warga negara sebagai warga bangsa tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan bersama dalam wadah negara merdeka. Pentingnya ideologi bagi suatu negara. Bagi suatu negara, ideologi digunakan sebagai wawasan, pandangan hidup atau falsafah kebangsaan dan kenegaraannya. Fungsi ideologi bagi hidup dan kehidupan bangsa, yaitu menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dari kejadian di alam sekitarnya. Sebagai orientasi dasar yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sebagai norma yang menjadi pedoman bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. 4. Merupakan bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. 5. Sebagai kekuatan pendorong bagi seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. 6. Sebagai pendidikan bagi seseorang atau bangsa untuk memahami cara bertingkah laku yang sesuai dengan orientasi atau norma-norma yang berkembang di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa bermakna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Selanjutnya, dimensi ideologi Pancasila. 1. Dimensi realitas. Ideologi Pancasila mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pancasila harus dapat memberi citra bahwa dirinya merupakan cerminan dan masyarakat Indonesia. 2. Dimensi idealitas. Kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu menggugah harapan dan motivasi pendukungnya untuk mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Dimensi fleksibilitas. Fleksibel berarti terbuka terhadap penafsiran baru sehingga Pancasila tetap aktual dan fungsional dalam mengantisipasi setiap tuntutan zaman tanpa hanyut dan tenggelam dalam arus perubahan. Fungsi ideologi Pancasila. Fungsi yang pertama, Pancasila dapat memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap perilaku dan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. 2. Pancasila merupakan dasar dan acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. 3.
Pancasila dapat memberikan motivasi untuk bertindak secara individual. Pancasila merupakan salah satu unsur pengikat atau pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi berperan besar dalam menjaga integrasi nasional. Peranan ideologi Pancasila bagi negara Indonesia. Peranan ideologi Pancasila bagi negara Indonesia. 1. Ideologi Pancasila dengan jelas memiliki arah dan tujuan yang pasti. 2. Ideologi Pancasila yang berlandaskan pada ekonomi kerakyatan akan membawa arah pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat. 3. Ideologi Pancasila mampu menjawab setiap tantangan dan hambatan dalam kehidupan nyata, seperti ideologi Pancasila akan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mengutamakan perdamaian dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan. 4. Ideologi Pancasila sebagai pokok fundamental, normatif untuk kehidupan negara dan mentalitas, serta martabat bangsa. Pancasila di tengah ideologi besar dunia. 1. Liberalisme. Penganut paham liberalisme antara lain Amerika, Australia, dan Inggris. Liberalisme yaitu suatu paham yang menitikberatkan pada kebebasan perseorangan atau individu. Paham liberalisme tidak sesuai dengan Pancasila karena Pancasila mengakui bahwa manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Paham liberalisme juga menganut paham sekuler, yaitu paham yang memisahkan masalah agama dari urusan negara atau pemerintahan. Paham sekuler bertentangan dengan sila pertama dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Sosialisme komunisme. Ajaran komunis bersifat ateis atau anti Tuhan atau tidak percaya adanya Tuhan dan kurang menghargai manusia sebagai individu. Hal ini bertentangan dengan Pancasila. Komunis bersifat internasional dan menolak nasionalisme. Hal ini bertentangan dengan sila ketiga yang menghendaki adanya nasionalisme yang kuat. Komunisme membangun negara berdasarkan kelas, yaitu kelompok atau golongan. Pancasila memandang negara bukan untuk kelas tertentu, namun untuk seluruh rakyat. Komunis menganut sistem satu partai, yaitu Partai Komunis. Sedangkan ideologi Pancasila menganut multipartai. Pancasila sebagai ideologi negara menganut kristalisasi nilai dari hasil pengalaman hidup yang bersumber pada 1. Religiusitas bangsa Indonesia, 2. Adat istiadat, 3. Kearifan lokal, 4. Pandangan atau filsafat pemikiran dan ideologi yang berkembang ketika Pancasila dilahirkan. 5. Budaya yang tumbuh dalam kehidupan bangsa. 6. Konsepsi hubungan individu dengan masyarakat yang sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara dijadikan sebagai bintang penuntun dalam penyelenggaraan politik ketatanegaraan, ekonomi, hukum, sosial budaya maupun penyelenggaraan negara, pertahanan keamanan,
termasuk politik luar negeri dalam rangka mencapai tujuan negara. Oke, sampai di sini teman-teman. Belajar bersama kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.